Sudah tahukah kita berdoa? Bagaimana caranya kita harus berdoa? Hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara kita berdoa yang diajarkan Yesus. Mari mulaikan pelajaran kita dengan menyanyikan lagu yang dapat menuntun kita dalam pelajaran ini. Marilah orang berdosa cari rahmat Tuhan. Jikalau engkau percaya, engkau diselamatkan. Percayalah pada Yesus, percaya sekarang. Tuhan Yesus mau selamatkan, selamatkan sekarang. Sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran sekolah sahabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan Roh-Mu yang suci, agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran sekolah sahabat, Selasa 12 Mei 2026. Pelajaran yang ketujuh di triwulan yang kedua. Judul pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari ini adalah Yesus mengajarkan kita bagaimana berdoa. Pada zaman Yesus, doa-doa yang panjang dan disusun dengan hati-hati seperti sebuah pertunjukan menggunakan kata-kata yang rumit dan sering dihafalkan, sangat dihargai. Yesus tidak mengatakan hal baik tentang jenis doa seperti ini. Lihat Matius 6 ayat 5-8. Ia mengungkapkan bahwa doa semacam itu hanyalah pertunjukan kesalehan yang mencolok. Para murid melihat Yesus berdoa dan mereka tahu bahwa doa adalah bagian penting dari hidupnya. Saat mereka mengamati Yesus, mereka melihat kontras dengan para pemimpin agama dan menyadari bahwa doa lebih dari yang pernah mereka pikirkan. Maka para murid datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, ajarlah kami berdoa." Lukas 11 ayat 1. Yesus memberikan teladan kepada para muridnya dan kepada kita bahwa kita dapat berdoa secara sederhana dalam bahasa sehari-hari. Ia menunjukkan bahwa doa kita harus tulus dan berasal dari hati. Bacalah Lukas 11 ayat 2-4 dan Matius 6 ayat 5-15 dan perhatikan aspek-aspek berikut dari doa yang diajarkan oleh Yesus. Bapa kami yang di surga, artinya mengakui hubungan pribadi Anda dengan Bapa segala sesuatu. Dikuduskanlah namamu, yang artinya mengakui kekudusan Allah, membuat kita datang dengan hormat dan takut akan Allah. Datanglah kerajaanmu, artinya merindukan kedatangan kembali Allah dan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita hingga saat itu tiba. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Menyerahkan diri dan berdoa agar kehendak Allah yang jadi dalam hidup kita. Percaya bahwa Ia tahu yang terbaik, bukan hanya meminta yang kita inginkan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya, meminta kebutuhan hidup baik secara jasmani, makanan dan minuman maupun rohani, Yesus dan firman-Nya yang hidup. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya bertobat, memohon pengampunan dan mengingat untuk mengampuni mereka yang telah menyakiti kita sebagaimana Allah mengampuni kita. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Artinya memohon perlindungan dari kejahatan di dunia ini, Mazmur 91. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini artinya mengakui bahwa segala sesuatu yang kita miliki dan lakukan berasal dari Allah.
Hanya Dia yang layak menerima kemuliaan dan pujian. 1 Tawarik 29 ayat 11. Mengapa tidak berdoa lebih banyak dan mengarahkan wajah Anda kepada Allah setiap pagi untuk berbicara dengan Dia yang mengasihi Anda lebih dari yang lain? Apakah yang menghentikan Anda untuk melakukannya seperti yang seharusnya Anda lakukan? Berdoalah sekarang juga, karena Yesus telah mengundang kita untuk itu. Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup dalam doa. Telah tertumpah darah Kristus agar kita selamat. Datanglah kepada Yesus dan terimalah berkat. Percayalah pada Yesus, percaya sekarang. Tuhan Yesus mau selamatkan sekarang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji Engkau karena Engkau adalah Allah yang mengerti. Terima kasih untuk pelajaran hari ini, di mana kami dapat belajar bagaimana berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau mengajarkan kami berdoa. Kiranya Engkau dapat terus memampukan kami untuk dapat berdoa kepadamu. Berdoa berdasarkan apa yang Engkau telah ajarkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau yang akan selalu menuntun kami. Terima kasih untuk kasih setiamu bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sahabat Selasa 12 Mei 2026. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sahabat selanjutnya. Tuhan memberkati.